Pemirsa, belakangan ini pemerintah kerap membuat kebijakan namun akhirnya dibatalkan atau ditunda karena ternyata mendapatkan reaksi penolakan dari publik. Apa sebenarnya yang terjadi dalam pemerintahan ketika sehingga terlihat tidak matang dalam pembuatan kebijakan dan kerap dianggap tidak pro rakyat? Sudah bergabung bersama kami praktisi kebijakan publik Yanuar Nugroho. Selamat siang Pak Yanuar. Selamat siang, Pak Anggi. Ya, baik Pak. Jadi sebenarnya kalau Bapak melihat dari beberapa kejadian, apa sebenarnya yang begitu mendesak bagi pemerintah sehingga terlihat bahwa ketika membuat kebijakan ini selalu seperti terburu-buru? Terima kasih Mas Anggi. Bisa dipahami begini ya, memang pemerintah itu pasti menghadapi sejumlah pressure dalam pengertian atau tekanan dalam pengertian hanya hal yang mesti diselesaikan. Selalu ada prioritas yang mesti didahulukan, ada perkara-perkara publik yang mesti mendapat perhatian. Dan itu menuntut respon yang cepat dari pemerintah. Nah, masalahnya adalah ketika respon itu dibutuhkan dalam bentuk membuat kebijakan, kebijakan itu punya aspek beberapa hal yang tidak bisa diburu-buru. Itu hal pertama. Jadi ketika membuat kebijakannya terburu-buru, tidak cukup panjang memikirkan, khususnya memikirkan konsekuensi kebijakan, akibatnya kebijakan bisa ditolak. Yang pertama. Yang kedua, menurut saya ini kemudian mestinya dipikirkan ke depan, Mas. Di Indonesia ini kita tidak punya mekanisme yang disebut dengan policy sandbox. Policy sandbox adalah upaya pemerintah ketika membuat kebijakan itu diuji coba dulu. Setelah diuji coba, kelihatan hasilnya baru. Kalau uji cobanya bagus, teruskan, diterapkan. Kalau uji cobanya jelek, nggak diteruskan. Yang terjadi kan nggak gitu, nggak ada uji coba, ya kan? Kebijakan ada, entah perpres, entah peraturan menteri, dijalankan, publik protes, jadi viral, dibatalkan. Baru ditunda, dibatalkan atau ditunda? Gitu ya. Atau ditunda, ya kan? Atau ditunda, ya kan? Pak Yanuar, ya. Sendukut, ya kan? Iya, gitu. Oke. Gimana, Mas? Nah, kondisinya ketika ditunda, oke lah kita ambil contoh misal Tapera ini, ketika ditunda, tapi kan pada akhirnya ini tetap akan berlaku juga. Nanti ketika berlaku ini sebenarnya bisa menjadi sikap yang menjebak dari pemerintah atau memaksa? Gini, apapun yang terlihat ya Mas ya, apakah itu menjebak atau memaksa, yang terjadi adalah ketika itu dijalankan lagi, pasti akan diprotes lagi, ya kan? Mestinya sekarang ini yang dilakukan adalah kebijakan itu dicoba dijaga. Karena begini Mas, proses pembuatan kebijakan itu kan mesti ada konsultasi publik. Di dalam Tapera misalnya, yang paling konkret adalah sekarang swasta diikutkan, ya kan? Dari swasta. Mestinya, mumpung ini sekarang ditunda, ini kesempatan pemerintah untuk benar-benar melakukan konsultasi publik yang mendalam. Karena kita sekali lagi, tadi kita tidak punya mekanisme uji coba tadi kan, atau kalau mau kita uji coba kebijakan itu. Karena kalau ini cuma ditunda, nanti dijalankan lagi Mas, ini seperti menggeser masalah dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo nanti. Begitu dijalankan nanti, percayalah saya, akan diprotes lagi. Akan diprotes lagi gitu. Pak Yanuar, oke lah, berarti ini kan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya kita bisa sebut tidak populis begitu ya. Tapi kebijakan populis seperti makan siang gratis ini kan akhirnya diterima. Nah, kebijakan populis seperti ini kemudian menggeser yang namanya atau menambah beban negara di tahun depan. Kita punya tambahan jatuh tempo hutang, belanja yang kemudian terus menaik karena dolar naik begitu. Nah, ketika nanti akhirnya kebijakan populis ini menggeser kebijakan yang atau anggaran atau harus mengorbankan anggaran, Pak Yanuar melihatnya seperti apa? Begini Mas, kebijakan pemerintah itu jarang sekali atau menurut saya tidak ada yang berdiri tunggal. Satu program pemerintah, satu program pembangunan pasti terkait dengan penyampaian itu. Kalau kita mengalokasikan sumber daya ke program A, sementara potnya cuma segini gitu ya Mas, ya otomatis untuk program yang lain pasti berkurang. Itu wajar, itu terjadi. Artinya pemerintah punya prioritas. Maka perlu yang disebut dengan prioritas pemerintah dalam pembangunan itu dikomunikasikan kepada publik. Dalam hal kebijakan Mas, sering sekali kita itu bicara mengenai siklus kebijakan, kita bicara mengenai evidence base, ya kan mesti berkaitan dengan bukti,
membuat kebijakan itu berdasarkan pada data dan lain-lain. Itu benar semua. Mesti partisipatif, itu benar semua. Tapi ada satu hal yang selama ini menurut saya dilupakan atau tidak diutamakan, yaitu komunikasi kebijakan. Mestinya pemerintah itu mengkomunikasikan. Prioritas saya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ini kita harus cari-cari, dan bagi mereka yang ada di kebijakan publik, cara mencari prioritas pemerintah paling gampang mas lihat anggaran. Yang anggarannya paling gede pasti paling gede itu prioritasnya. Nah, ketika prioritas itu dikomunikasikan, orang akan tahu. Oke, kalau prioritasnya A, misalnya makan bergizi gratis, yang turun apa? Pendidikan-kah? Kesehatan-kah? Infrastruktur-kah? Kemudian akan terjadi diskursus publik. Itu gunanya pemerintah yang terbuka. Itu gunanya pemerintah yang proses pembuatan kebijakannya dikomunikasikan. Saya tidak mengatakan tidak akan ada resistensi, tetapi kalau pemerintah terbuka dalam mengkomunikasikan prioritas pembangunannya, maka setidaknya publik akan tahu, oke, kalau begitu saya mesti hati-hati ini, karena tadi misalnya Anda tadi mengatakan untuk program populis, entah populis entah tidak ya, untuk program A atau B atau C, kita akan terkompromi ini di program yang lain, D, E, F, kemampuan kita membayar utang begini, padahal dolar begini. Orang akan bisa menghitung gitu, Mas. Gitu. Oke, menurut Anda selama ini pemerintah kurang transparan seputar di balik mereka membuat kebijakan? Menurut saya, Mas, yang jelas komunikasi publik dalam membuat kebijakan itu jelek sekali, menurut saya. Bukan soal transparan, tidak transparan, tapi dikomunikasikan, ya kan? Jadi kelemahan kita ada dua. Satu, pembuatan kebijakan prosesnya tertutup. Konsultasi publiknya itu cuma konsultasi-konsultasian gitu ya, cuma untuk legalitas. Konsultasi publik itu mengundang acaranya 2 jam, mengundang masyarakat sipil atau media, tapi 2 jam itu pejabatnya ada 4, satu orang bicara 1/4 jam, sudah hampir habis waktunya, tinggal 1/4 jam tanya jawab. Itu bukan konsultasi publik, itu nomor 1. Jadi konsultasi publiknya tidak genuine, itu nomor 1. Nomor 2, tidak dikomunikasikan kebijakan itu, esensi kebijakannya. Jadi 2 hal menurut saya, dan menurut saya itu PR besar ke depan. Kalau kita mau ya sudah lah, kalau kita melihat kemarin ke belakang nanti saling nyalain nanti dituduhnya gitu kan. Oke, kalau gitu udah ke depan. Kebijakan pemerintah apa? Prioritasnya apa? Kalau benar ke depan misalnya Pak Prabowo misalnya dengan asta kita itu kan beliau punya 8 visi, 17 prioritas dan 8 quick wins. Dibicarakan saja terbuka. 8 quick wins adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini seperti ini. Ini akan spending sekian banyak. Implikasinya adalah ini. Untuk itu kebijakan kita ke depan seperti ini. Clear, jelas di depan. Mas, pemerintah tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Ambil saja fakta itu. Pasti akan ada yang merasa, kok saya nggak diutamakan? Nggak apa-apa. Tapi pemerintah mesti jelas mengatakan, memang prioritas saya ini. Memangnya Pak Jokowi menyenangkan semua orang? Kan tidak. Beliau mengatakan prioritas saya adalah infrastruktur konektivitas. Implikasinya, beberapa aspek lain nggak terbangun. Ya nggak apa-apa. Itu pilihan pemerintah kan, tapi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan, gitu loh Mas. Baik, dengan kondisi bahwa kita ada punya masalah, tadi Pak Yanuar menyebutkan bahwa komunikasinya bahwa ya lebih baik lah begitu ya, karena ini seperti ada agenda di belakang jadinya dituduh-tuduh masyarakat. Nah tapi kondisinya adalah bicaranya baik-baik, cara komunikasinya baik, tapi tidak pernah dibuka bahwa kita punya masalah. Gitu. Ini dalam konteks Tapera tadi. Ya, dalam konteks ini Tapera tadi, ketika kita tidak tahu alasannya apa, tiba-tiba kita semua dipaksa untuk ikut menyumbang, tapi kita tidak tahu bahwa misalnya ada tantangan di tahun depan bahwa kita ada defisit anggaran begitu. Pak Yanuar melihatnya seperti apa? Ini sejak wasangka ya Mas ya, atau spekulasi itu terjadi, ya kan, sejak wasangka atau spekulasi itu terjadi ketika konsideran kebijakan itu tidak diberitahukan kepada publik. Itu publik akan mikir-mikir sendiri, membuat cerita sendiri, membuat skenario sendiri, lalu tidak tahu yang terjadi yang mana, yang muncul sentimen, ya kan? Akhirnya begini dikaitkan dengan utang yang jatuh tempo, ini jangan-jangan cara negara mencari tambahan duit, ya kan? Yang terjadi itu kan ya. Nah, itu yang seperti kejadian ini menurut saya harusnya menjadi pengingat bahwa konsideran kebijakan itu mesti dikomunikasikan. Mulai dari soal Tapera atau soal insiden kemarin matinya Pusat Data Nasional itu mesti diomongkan. Saya tahu Mas, bukan budaya kita, atau saya nggak mengatakan budaya lah Mas ya, atau
bukan menjadi kebiasaan birokrat kita untuk entirely genuine gitu. Mohon maaf ini kalau saya menuduh, tapi cara kita menyampaikan pertimbangan atau konsideran sebuah kebijakan itu seringkali tidak proper, tidak cukup, tidak memadai. Ujungnya apa, Mas? Ujungnya ini adalah konsultasi publik yang nggak mencukupi. Misalnya ya, kalau soal tapera, kalau misalnya pemerintah kemudian memberi ruang, ini sekarang oke, karena tuntutan publik ini kita tunda. Dalam masa reses ditunda ini, benar-benar diundang publik, diajak ngomong. Asosiasi pengusaha, swasta, semua diajak ngomong. Dan ada dialog, biarkan publik bertanya, Pak, kenapa seperti sekarang ini, Pak? Kenapa masalahnya apa, Pak? Kenapa swasta mesti diikutkan? Kalau jawabannya tidak jelas, ya jangan kaget kalau publik kemudian bertanya-tanya, ada apa ini? Karena dalam setiap kebijakan, Mas, ujung yang paling dalam adalah ini berkaitan dengan trust. Jadi kebijakan itu seperti bawang bombay di urutan yang paling atas. Pak Yanuar, Anda melihat bahwa publik kita kurang trust sekarang dengan pemerintah? Gimana? Kalau melihat bahwa apakah Anda melihat bahwa publik kita sekarang kurang percaya atau kurang trust terhadap pemerintah? Nah, saya melihat kalau kebijakannya begitu terus, lama-lama publik akan tergerus tuh kepercayaannya. Yang saya bilang tadi, yang seperti ada di dalam pertama kebijakan itu akan ditanya, pemerintah bisa jalanin nggak? Pemerintah punya kredibilitas nggak? Akan ditanya ketiga, pemerintah motivasinya apa kok bikin kebijakan ini? Keempat, pemerintah bisa dipercaya atau tidak kok bikin kebijakan kayak gini? Yang tadi saya sebut seperti bawang bombay tadi, lapisan-lapisan tadi. Karena itu, hati-hati benar soal kebijakan. Saya melihat kita ini, mohon maaf Mas, terlalu ceroboh. Bikin kebijakan, batalin. Bikin kebijakan, batalin. Ini orang akan mikir, antara pemerintah tidak kompeten, tidak kredibel, atau nggak bisa dipercaya. Kalau sampai yang ketiga ini, Mas, ini bahaya, menurut saya loh ya. Baik. Mudah-mudahan ini lebih baik ke depannya, begitu ya, dengan pemerintahan terpilih juga. Tentu, begitu tentu. Ya. Makanya tadi saya mengusulkan tadi, coba bikin mekanisme uji coba kebijakan. Bahasa kerennya policy sandbox. Jadi kebijakan itu diuji cobakan sebelum diimplementasi. Baik, praktisi kebijakan publik Pak Yanuar Nugroho, terima kasih atas perspektif Anda di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.